malam Ibu Pendeta Helena Manalu dan Bapak dan jemaat. Selamat malam buat rekan-rekan Pelgap Sekina yang diberkati Tuhan. Kita mau angkat pujian terima kasih Yesus. Kita bangkit berdiri semuanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima, kita ulang dari awal. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Refnya saja, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Dengan kasih Kristus, Ibu Nila Wati akan berdoa. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebuah segala kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami.
Sehingga pada malam ini kembali kami boleh berkumpul. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghantar kami, Ibu Pendeta Helena dan keluarga sampai di tempat ini dengan selamat. Kami berterima kasih dan bersyukur kalau kami masih punya kesempatan beribadah malam ini Tuhan. Kami mau satukan hati, jiwa dan roh kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan ketika kami bersatu bersahati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kehadiran-Mu membawakan sukacita bagi kami. Kehadiran-Mu membawakan kegembiraan dan suasana surga di sini Bapa. Kami ingin bersorak-sorai bagi nama-Mu. Urapi Bapak Febri yang akan memimpin pujian. Tuhan, urapi dia Tuhan dengan kuasa yang dari surga. Urapi tim singers, pemain musik, pengatur LCD sound system, dan Ibu Pendeta Helena. Tuhan, urapi dengan kuasa yang dari surga. Urapi kami semua umat-Mu yang hadir dengan penuh kerinduan. Tuhan, hentar teman-teman kami yang masih dalam perjalanan sampai di tempat ini dengan selamat. Yang tidak bisa beribadah juga Tuhan, lawati mereka Tuhan. Supaya mereka juga Tuhan boleh lebih setia lagi kepadamu. Tuhan, ibadah malam ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan, roh jahat, si setan yang tidak senang dan mau mencuri, mau mengganggu kami bersatu hati. Dalam nama Yesus kami usir keluar dan kami hancurkan kuasa-kuasa yang tidak berkenan. Biar hanya roh Allah yang ada di sini. Tidak ada satupun yang bisa mengintimidasi kami ketika kami bersehati memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus. Dengan kuasa-Mu kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah pada malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat menikmati ibadah Sekinah. Terima kasih Tante. Ada haleluya. Haleluya. Ya. Kita mau angkat pujian yang berikutnya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Dari awal kita angkat pujian ini, kasih Allah. Saya jemput semua berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Kita ulang, kasih Allahku, dengan hati kita menyanyi buat Tuhan.
karena kasih-Nya Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidup. Kita ulangi, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Selama hidupku ku sembah kau, selama hidupku. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Ada haleluya. Silakan duduk. Ya. Kita pada hari ini besok akan merayakan hari Jumat Agung. Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita sudah diberikan jaminan keselamatan. Ya, kita mau angkat pujian, mari memuji nama Tuhan Yesus. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hati. Mari memuji nama Tuhan Yesus. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Yang Penebus, kita senangkan. Angkatlah tanganmu, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu. Belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel. Saya jemput bangkit berdiri. Mari memuji nama Tuhan Yesus. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan. Angkatlah tanganmu, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu. Belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel. Kita sekali lagi mari memuji nama Tuhan Yesus. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan pelihara.
saudaraku, mari memuji Dia Sang Penebus. Kita senang, angkatlah tanganmu, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu. Belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel. Kita senangkan hatinya. Kita senangkan hatinya. Kita senangkan hatinya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Saat-saat malam ini, besok Jumat Agung malam, saatnya Tuhan Yesus akan mati di kayu salib. Kita mengenang betapa besar kasih Tuhan buat kita semua. Untuk keselamatan yang abadi. Ya, kita mau angkat pujian oleh darah anak domba. Saya jemput semua berdiri lagi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah, kita mulai dari awal. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah, dari awal, sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan.
oleh bagian terakhir, oleh darah, sekali lagi, oleh darah anak domba. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Maaf ya, suruh naik, duduk, turun, naik lagi. Ya, kita akan memberi persembahan. Nanti Ibu Ida pimpin dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat setiap kebaikan yang telah Engkau beri kepada kami malam hari ini Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bahagia Bapa berkumpul dan berada di rumah-Mu ini kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap lawatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami mau memberi sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Bapa, terimalah Tuhan Yesus persembahan kami ini. Haleluya, amin. Persembahan pujian kita akan dengarkan dari Bapak Robi dan Ibu Rika. Kita akan memberi persembahan.
Puji Tuhan, dengan apa ya kita bisa membalas kasih Tuhan? Dengan kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mau angkat pujian dengan sayapmu. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menyambut. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Haleluya. Maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kita ulang dari awal. Dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, pertolongan-Mu, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biarkan musik saja mengalun dengan indah. Haleluya. Kita bersatu sejenak. Kita mengenal firman Tuhan, iya dan amin. Jika Tuhan berfirman, pasti akan jadi Tuhan. Telois artinya sempurna, biar kita menjadi dewasa rohani. Seperti pohon-pohon korma yang matang. Biar kita berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan kuat menghadapi badai. Tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan. Kita berserah biar Roh Allah, Roh Kudus hadir, menopang, memimpin setiap langkah kita. Kita ulangi pujian dari awal dengan segenap hati kita. Biar hati kita memuji, menyembah Tuhan. Firman-Mu berkata
kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap nafasku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tahu dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, dan ku sembah Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu sudah mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pertolongan Tuhan kami boleh ada. Dengan pertolongan Tuhan kami boleh hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan kami melakukan firman Tuhan, seturut firman Tuhan. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah persiapkan. Ibu Pendeta Helena Manalu Tuhan, Tuhan singkapkan di balik salib-Mu Tuhan. Biarkan kami menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak senang, kami mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Allah melingkupi hati, jiwa, dan ruangan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara. Saya buka masker ya. Apa kabar saudara yang terkasih? Haleluya, Yesusku hidup. Walaupun besok kita akan merayakan Jumat Agung katanya. Jadi hari kematian Kristus. Saudaraku, bertahun-tahun kita sebagai orang Kristen berdoa kalau malam begini untuk menyongsong besok hari kematian Kristus. Saudaraku yang terkasih, itu dilakukan oleh umat Kristen setiap tahun. Saudaraku yang terkasih, sebagai tema buat kita hari ini, di sini dikatakan, berjagalah, kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara boleh lihat hari-hari ini keadaan-keadaan yang terjadi, penggenapan firman Tuhan. Kita umat Kristen gak hanya sekedar datang beribadah seperti malam hari ini. Ini bagus sekali. Saudara datang di tengah-tengah minggu seperti ini adalah bagus. Saudaraku yang terkasih, ini ya keinginan Tuhan. Tapi kita lihat dulu, yang bagaimana menyongsong kedatangan Tuhan ini yang diukur oleh Tuhan. Mari dulu kita buka di dalam Wahyu. Wahyu, mari. Wahyu 11. Wahyu 11, saudara yang boleh lihat nanti. Wahyu 11. Kalau ada yang bawa Alkitab. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Saya akan baca. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu
seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara boleh lihat di ayat 2-nya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Saudaraku, enggak semua diukur ibadah orang Kristen. Enggak semua diukur orang yang datang ke gereja. Enggak semua diukur orang yang melayani di mimbar, main musik, enggak diukur. Karena dikatakan di sini kemudian diberikan kepadaku. Karena dikatakan yang di halaman ruang suci, mungkin di sini sudah pernah mendengarkan tabernakel. Ada yang pernah belajar tabernakel? Pernah? Yang tidak pernah nanti saya akan terangkan. Karena ini tentang zaman. Karena tabernakel ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ada 3. Saudaraku, yang di halaman, yang masih iman-iman halaman tidak akan diukur. Diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk 3,5 tahun masa antikris nanti. Orang percaya yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sudah terangkat nanti di rapture. Terangkat, kita nggak tahu hari dan waktunya. Tapi lihat tanda-tanda zaman ini. Lihat keadaan dunia yang sekarang. Nggak ada lagi kasih. Saudaraku, kenapa dikatakan yang sebelah halaman? Saya pernah pelajari waktu saya sekolah Alkitab. 7 tingkat iman orang Kristen. Tidak hanya, wah memuji nama Tuhan begitu semangat. Nah, ini pertama adalah menyesal dan bertobat. Yang kedua adalah mempunyai buah-buah pertobatan. Waktu kita belum bertobat, aduh menyesal. Kenapa enggak dari dulu ya saya yang ikut Tuhan. Tuh, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, menyesal dan bertobat. Ketiga, mempunyai buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan. Dan keempat itu masih di halaman itu baptis selam. Saudaraku, makanya aku enggak membawa yang lain-lain. Memang besok Paskah. Apa? Jumat Agung, kematian. Tapi apa arti kematian Kristus di dalam hidup kita? Apa arti kematian Tuhan di dalam hidup kita? Saya sebagai gembala, suamiku ini sekarang sakit-sakit. Kenapa jadi saya gembala? Saya mulai masih kerja, dia dulu di Kalimantan. Saya udah melayani. Saya dulu paling orang gak suka ikut ke gereja. Saya sampai berantem dengan suami saya. Saya tonjok, dia tonjok dinding karena aku gak mau ke gereja. Karena saya merasa aku adalah seorang gereja di Protestan. HKBP Angkola. Kalau di orang Batak tahu HKBP Angkola. Kalau Tuhan sudah memanggil saya harus dalam ruang maha suci. Bukan di halaman. Percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Menyesal dan bertobat. Mempunyai buah-buah pertobatan. Karena saya nggak panjang nanti bawa firman Tuhan hanya 30 menit. Baptis selam. Halaman itu. Baptis selam masih di iman halaman. Amin saudara. Amin. Tapi itu tangga. Baptis selam tangga mau masuk ke ruang suci. Kalau enggak dibaptis selam kata-kata Tuhan begini. Ditenggelamkan, meninggalkan hidup lama. Hidup baru dikatanya baptiso. Itu iman halaman. Nah, kalau sampai di halaman itu kadang-kadang banyak gereja menerima baptisan selam juga enggak mau. Itu sebagai tanda pertobatan. Aku datang membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Untuk saudaraku yang terkasih, makanya saya dulu sulit saya dibaptis. Karena saya terikat dengan agama lama saya. Tapi setelah tahu tabernakel, mau masuk di ruang suci, di situ nanti kakidian. Kakidian itu kepenuhan Roh Kudus di situ. Tadi dia katakan kadang-kadang kita udah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Penyesalan pun gak ada, pertobatan pun gak ada. Saudaraku, jadi ini pentingnya sekali untuk kita, apalagi kita di GPDI ya. Saya dulu di GPDI pertama-tama di Barito, di mana itu di Blok M.
Om teh dulu yang ngajar saya dengan suami untuk tentang itu. Kadang-kadang di sini makanya yang diukur itu tadi yang di sebelah halaman serahkan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak tadi kan dikata Wahyu. Kalau hanya sampai baptis pun kamu enggak mau bertobat. Amin. Amin saudara. Makanya di kita aliran Alkitabiah bukan aliran Pantekosta bukan. Pantekosta juga banyak enggak bertobat. Amin. Alkitabiah, Injil sepenuh. Yang melayani itu kudunya semuanya untuk dibaptis selam, dipenuhi Roh Kudus. Amin. Karena nanti kita lihat di tabernakel itu, iman sampai baptisan itu aja itu masih iman halaman. Jadi jangan kita pikir kalau udah dibaptis pun kita udah langsung enggak, masih ada tangga. Nanti ada masuk di ruang suci itu, ada 3 itu, kolom pertama, kedua, ketiga ruang maha suci. Di kolom ruang kedua itu, di situ ada kaki dian. Baptis selam, kepenuhan Roh Kudus, saudaraku. Di situ ada mesbah dupa, persembahan, memberi. Saya enggak panjang-panjang, kalau saya 1 jam bisa nanti kuterangkan semua. Tapi karena ini hanya pendek waktunya, saya singkat-singkat aja. Di situ tadi kaki dian itu, di situ ada mesbah dupa. Persembahkan hidupmu, persembahkan korbanmu, persembahkan hartamu buat Tuhan. Amin. Itu kalau orang sudah di iman halaman tadi masuk di ruang suci. Kalau dia bilang aku udah melayani, aku udah ini. Tapi dia tidak ada mesbah dupanya. Persembahannya aja hitung-hitung untuk gereja. Pelitnya ampun-ampun. Apalagi kami orang Korea Utara sana. Tahu Korea Utara? Saya seringkali bilang dengan mereka. Beli bakso 18.000 1 porsi belum dengan es tehnya. 22.000, 25, 30. Persembahan harus dikucek-kucek dulu carinya. Katanya udah masuk di ruang suci. Udah melayani. Makanya berjaga, kedatangan Tuhan sudah dekat. Hartamu akan tinggal. Amin. Semua bandamu akan tinggal. Gak ada lagi kalau kamu udah dipanggil Tuhan. Kedatangan Tuhan bukan mesti harus diangkat rapture ke atas nanti. Memang itu akan terjadi 3,5 tahun di padang belantara disingkirkan. Tapi waktu kita hidup sekarang lihat dulu banyak orang mati di sana. Saya selama corona berapa orang yang kukubur tanpa ada sakramen gereja. Saya aja yang taruhin begitu. Berapa di sini ada di Tegal Alur itu. Berapa yang saya kubur. Baru saya mengubur orang berapa sebulan yang lalu. Enggak ada orang yang mengurus di orang Batak Marga Simanjuntak. Enggak ada keluarganya. Pendeta tidak mesti cari juplop maju karena amplop. Kalau ada amplop syukur, amin. Cari Tuhan. Bukan cari orang kaya, bukan cari pejabat. Tapi cari Tuhan. Saya melayani dari nol. Enggak ada orang yang kuandalkan. Saya enggak pernah minta-minta sama siapapun. Saya enggak tahu kenapa Ibu Nilawati waktu aku datang di di rumah di gerejanya Om Misilo itu. Kok disapa aku duduk aku tenang-tenang gitu. Kok saya pendek udah hitam orang Batak bersuhi-suhi tamar suhi-suhi. Ya, kok diperhatikan Ibu Nila? Ibu dari mana? Kok datang Ibu banyaknya orang sampai ke sana? Ibu Nila kok nyapa saya? Saya Ibu yang pernah datang Pak Yusak ke gereja saya. Sekarang di rumahku saya bikin gereja di teras. Di teras. Sampai ke taman-taman begitu duduk semua jemaat tiap minggu. Pak Yusak udah ke sana. Lagi ku renovasi tempat itu kecil. Ku panjang sana letter L. Terasku itu semua orang ibadah tiap minggu. Banyak orang berdatangan sekarang minta doa jam 3 pagi baru-baru ini. Jam 3 pagi orang kesurupan. Karena ini ini semua orang-orang jahat ini semua yang di udara ini. Buktinya dari mana? HP-mu. Dapat channel ini, semua yang jelek, yang apa. Di udara ini, kalau kamu tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, berjaga dan kamu tidak berdoa di hari-hari ini, kamu akan bablas dimakan zaman seperti ini. Hidup percuma untuk menjadi
Kita pelayan yang sungguh-sungguh keras firman Tuhan ini. Banyak orang Batak keras membawa firman Tuhan. Keras. Karena enggak zaman lagi kita, oh dirayu-rayu, dia disumbang-sumbang di ini. Enggak zamannya lagi. Sudah dewasa kita di dalam Tuhan. Amin. Maka yang melayani Tuhan bersyukur banyak orang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Amin. 7 tingkat orang Kristen tadi, halaman ruang suci dan ruang maha suci. Di situ ada mesbah dupa tadi. Zaman dulu katanya di dalam firman Tuhan, kalau masuk orang di ruang maha suci, masuk di ruang maha suci, pasti dipakai lonceng katanya di sininya. Biar bunyi. Kalau orang enggak kudus naik di dalam ruang maha suci, kalau dia enggak berbunyi lagi loncengnya, berarti udah mati orang itu di situ karena dosanya. Amin. Makanya pelayan hati-hati naik mimbar. Gak sembarangan. Banyak orang berkamuflase, berbohong kepada banyak orang, berbohong pada Tuhan. Berapa banyak pendeta berzina. Berapa banyak pelayan Tuhan berzina, gak ada kekudusan. Bukan soal kamu berdiri dan aku di sini, saya takut dengan Tuhan. Sering saya menangis tengah malam. Saya katakan, ini anak saya, paling bungsu saya ini. Dialah pelayan sekarang membantu pelayanan kami. Suaminya tentara dinas sekarang. Anakku ini ku bilang mulai dari kecil udah saya ajar anak ini. Masih kecil dia udah kutumpang tangan siapa jodohnya. Makanya kalau di sini ada punya anak tidur tumpang tangan dia. Nanti biar jodohnya datang dari Tuhan. Amin. Bukan jadi datang dari sana. Dari gereja bawang. Tahu gereja bawang? Gereja bawang putih. Berapa banyak anak orang Kristen menjadi anak kawin sama gereja bawang putih. Samanya itu. Nggak apa-apanya itu. Satu orang bertobat dalam satu keluarga, semua keluarga itu diselamatkan. Coba lihat. Sebentar lagi akan terjadi. Di sini baca dulu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Hitung ya, hitung. Ini akan terjadi, sekarang udah nyata. Mau pelat-pelat mobil orang juga 6 tambah 6 berapa? 6 tambah 6 berapa? Tambah 6? 18. 6. Baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Hitungnya, anakku dulu yang hitung ya. Di sini dikatakan, baca dulu. 2 Timotius 3. Baca Siska. Coba. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah sampai 5. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa? Berapa? Baca judulnya, hari-hari terakhir baca. Keadaan manusia pada akhir zaman 6. Bu, sebenarnya bukan soal 6-6-nya itu. Perbuatan manusianya itu. Coba, bapak dengan anak berzina. Anak kandung, dia puas-puasin ngomong sama si Nikita Mirjani itu, kita lihat di waktu wawancara, dia terangkan dia hidup begini, dia berapa kali ini, nggak ada malunya orang lagi, amin, amin. Lihat channel-channel itu, nggak malu lagi orang menerangkan itu. Kalau ditanya si Nikita Mirjani, bagaimana Mbak begini, bagaimana itu apa di channelnya dia itu, ini orang yang diwawancara ini nggak malu. Terangkan dia pernah dia berapa kali dengan perempuan, dengan laki-laki. Tidak ada lagi malunya orang, amin. Anaknya diperkosa,
Anak kandungnya, coba ini tadi 18 perbuatan manusia. 6 tambah 6 berapa? Tambah 6 berapa? 18. Coba Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18. Saya mau terangkan, lihat dulu di televisi. Tidak ada lagi malunya orang menerangkan keadaan dia. So, channel yang membawa apa ke dalam diri anak-anak tuh. Keadaan dunia aduh semakin goncang. Kalau enggak berjaga, coba ayat 18 baca itu. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah berapa? Berapa? 666. Bilangan seorang manusia, perbuatan jahat manusia di akhir zaman. Kalau salah satu ada di dalam ayat ini mungkin masih memfitnah, mungkin masih ngata-ngatain orang, mungkin berontak terhadap orang tua, kamu masih calon antikris. Amin. Amin saudara. Bertobat segera. Di dalam 18 itu masih ada perbuatan kita. Segera bertobat. Segera tinggalkan hidup seperti itu. Amin. Ini firman Tuhan keras banget katanya. Emang berkeras harus kuterangkan. Karena kalau hanya Jumat Agung memang kita udah bolak-balik kita peringati itu. Tapi nyatanya ini 666 ini tanda antikris. Wah senang banget ada seorang kulayani di satu tempat. Ku ganti tante apa nomor plat mobilku. Ku bikin 666. Aduh bangganya. Tuhan gak tahu dia firman. Menangis Tuhan Yesus melihat kita. Tiap hari datang di ibadah. Satu pun jiwa dalam 1 tahun tidak ada yang kita menangkan. Halo. Di tempat saya sekarang bikin ibadah di teras. Terbuka. Halaman tuh. Coba. Tiap hari orang, tiap minggu di dalam ini mulai bulan Januari. Tiap minggu ada jiwa baru, orang butuh didoakan. Amin. Kalau kita tidak menjadi orang-orang yang ada di ruang suci, di ruang maha suci, naik ke ruang maha suci, siapa yang akan melayani mereka? Saudaralah, amin. Coba buka dulu di dalam ayat ini. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7. Makanya saya katakan perlu berjaga. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi enggak semua orang, aku kan udah melayani di situ. Saya kan udah sumbang gereja itu. Saya kan enggak. Coba ayat selanjutnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tadi halaman, ruang suci, ruang maha suci. Kalau kita enggak melalui tangga ini, pintu ini, halaman ruang suci, kita langsung naik ke ruang maha suci. Di situ dikatakan Tuhan, enyala daripadaku pembuat kejahatan. Walaupun saya kenal contoh dengan Ibu Nila, karena akrab contoh. Kalau aku pergi ke rumah dia, aku mau lewat jendela gitu, mau pintas jendela. Marah loh ibu itu. Ini ibu Nenggol enggak sopan nih kok dari jendela ada pintu. Pintu itu siapa? Yesus, amin. Menyesal dan bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mempunyai buah-buah pertobatan, yang biasa merokok jangan merokok lagi. Di sini Roh Kudus, di sana Roh Kudus. Di sini haleluya, di sana haleluya. Banyaknya orang Kristen kulit, tahu Kristen kulit? Kalau di kulit ini ada kuman gatal enggak? Gatal enggak?
Kalau di kulit ini ada kuman, gatal enggak? Gatal, makanya banyak jemaat yang gatal, pindah sana, pindah sini, cari ya di mana yang enak, di mana yang ini. Bukan jemaat yang menjadi tiang di satu gereja. Mencari yang kepuasannya sendiri. Itu Kristen kuman, tahu enggak? Kristen kulit itu. Kuman, kurang iman. Kutil, kurang teliti. Kadas karena dosa. Panu, pandai nuduh. Wah. Gembalanya sih, pendetanya sih. Makan duit gereja ini. Coba. Gatal. Oh enggak tenang. Kalau enggak memitnah orang. Itu. Apalagi? Panu pandai nuduh. Kutil kurang teliti. Kadas karena dosa. Apalagi? Kuman kurang iman. Apalagi? Apa kurap kurang berharap sama Tuhan. Ini kalau ada ini di iman orang, lihatlah, perhatikan di satu gereja. Kalau ada masih kuman-kuman di dalam rohaninya, ini orang nggak tenang. Kalau nggak memitnah orang nggak tenang dia. Kalau nggak, wah pokoknya udah tahu deh, nggak usah diceritakan. Udah tahu lah kita ini. Inilah gambaran jemaat di akhir zaman. Kadang-kadang enggak teliti dalam hidup ini. Makanya saya bilang, berjagalah apa yang kita buat itu loh. Apa yang kita buat kalau kita udah tahu. Biar singkat dalam sementara ini tinggal sedikit lagi waktunya. Apa yang kita buat. Coba buka Roma 12. Ayat 1 dan 2. Roma 12. Siapa yang bisa baca coba dibaca. Roma 12. Ya. Iya, di sini katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Pertama tubuh dulu, mau enggak datang ke gereja? Hujan-hujan, kenapa enggak datang ibu? Aduh hujan tante. Panas yang datang, kenapa enggak datang ke gereja? Aduh panas banget, enggak bisa jalan, pakai payung pun ini. Ya semua serba salah. Hujan salah, panas salah. Kenapa enggak datang ke gereja? Suami saya ngamuk-ngamuk tante. Semua. Persembahkan yang pertama tubuhmu dulu yang mau enggak? Mau enggak difitnah? Mau enggak menderita? Mau enggak korban? Korbanmu itu korban perasaan, korban waktu, korban korban dana, korban semualah. Tidak hanya korban. Ada gereja yang dulu di daerah kami, tidak usah sebut-sebut gereja ya, gereja siapapun itu terserah dia ya. Pokoknya ada dulu gereja. Udah berjejer di mobil dari sini ke sana untuk menjemput jiwa-jiwa. Jadi orang yang dijemputnya ini enggak pernah korban. Diantar jemput sampai di gereja, kasih lagi sembako nanti. Bagaimana dia bertumbuh? Bagaimana dia tahu firman Tuhan, bagaimana dia tahu memberi? Makanya jemaat aku, kalau dibilang aku, kemana lebih banyak? Aku, kemana ini lebih banyak? Ke diri kita. Jemaatnya enggak pernah meningkat. Jemaatnya enggak pernah tahu firman. Pokoknya kalau dia cari gereja yang mau mengkasih sembako. Inilah, persembahkanlah tubuhmu yang pertama. Mau menderita mengikut Tuhan. Besok Yesus akan kita peringati betapa sedihnya Tuhan Yesus secara manusia. Kita lihat waktu itu film-film Yesus waktu disalib itu. Saya berketepatan tahun 2002 saya udah berangkat ke Yerusalem. Saya mau lihat
Kalau bawa Alkitab saya baca waktu saya di Tiberias. Saya di lantai 10 sama suami saya. Saya nangis dari atas. Tuhan terima kasih. Saya udah berjalan di tempat telapakmu di sini dulu. Berjalan engkau sampai ke Nazaret sampai kemana. Saya nangis Tuhan terima kasih Tuhan. Itulah membuat aku nyata-nyata setelah ngomong sama orang-orang yang di situ. Yang mereka yang memandu itu. Iya benar Yesus itu di sini enggak diterima oleh orang-orang Israel secara jasmani sekarang. Waktu kita pergi ke tembok ratapan, di sini enggak diterima. Mereka masih membawa kertas-kertas ini. Mungkin di sini udah banyak pergi ke Yerusalem. Saya yakin udah banyak di sini yang pergi ke Yerusalem. Tapi saudaraku yang terkasih, ada nyata Kristus dan kuburannya itu kami lihat saya nangis di sana. Bukan sekedar hanya saya jalan-jalan, saya genapi, saya lihat apa yang ada di firman Tuhan ini. Saudaraku, tahun 2002 saya ke sana. Jadi saudaraku yang terkasih, bersyukurlah saudara kalau saudara sampai sekarang bisa bernapas. Amin. Coba pegang di sini. Terima kasih Tuhan aku bisa bernapas. Ada orang banyak mati mendadak. Kemarin saya pergi di satu wartawan orang Batak. Waktu dia bertelepon dengan satu kliennya itu, dia lagi bertelepon lagi ini, langsung dia pecah pembuluh darah, keluar darah dari sini, langsung mati. Baru dikubur tadi siang. Makanya enggak tahu kita kapan Tuhan menjemput kita. Berjagalah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Tanda-tanda zaman saudara sendiri melihat keadaan. Baru demo-demo kemarin. Prihatin kita melihatnya. Mahasiswa. Coba saya bilang. Ini bukan secara kebetulan secara firman Tuhan. Itu semua adalah penggenapan firman Tuhan. Amin. Harga-harga dikatakan di dalam Wahyu. Secupak gandum sedinar. Harga enggak bakal turun. Jangan mimpi kita nuntut mau turun. Kalau enggak itu enggak terjadi firman Tuhan. Tapi doa semakin meningkat. Doa semakin meningkat. Berpuasa. Amin saudara. 58.000 pun minyak goreng bisa kok kita beli. Amin. Ada kok berkat Tuhan. Benar enggak? Tetap makan anak-anak. Tetap sekolah. Amin. Apalagi kami hamba-hamba Tuhan. Berdoa lutut tiap hari. Lutut tiap hari. Sampai kayak telapak kuda ini lutut ini. Karena berlutut terus angkat tangan kepada Tuhan. Coba, saya yakin dan percaya saya enggak terlalu panjang bawa firman Tuhan. Karena waktunya udah ini. Nanti ada suatu saat lagi kita akan mungkin kalau memang kita bisa lagi untuk bertemu kembali. Mari kita semua bangkit berdiri. Mau kita angkat dulu satu pujian kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Berdoalah, bertobatlah, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan jamaah Tuhan malam hari ini. Bertobat dan berdoalah. Menyesallah kepada Tuhan. Terima kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Serahkan hidupmu. Angkat hatimu. Katakan kepada Tuhan. Aku mau setia Tuhan. Aku mau Tuhan. Untuk datang ke ruang suci. Ke ruang maha suci. Saya mau setia. Urapi saya Tuhan.
mujizat pasti terjadi kepada keluargamu, kepada anak-anakmu. Kita angkat sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus, kami rasakan kasih-Mu. Berkati semua jemaat-Mu malam hari ini. Berkati Ibu Nila dan keluarga dan semua penggembalaan Pasiloe. Tuhan jamah pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Tuhan jamah kami Tuhan. Curahkanlah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu. Angkat hatimu. Serahkan hidupmu. Tuhan segera akan datang. Tanda zaman sudah digenapi. Haleluya. Sekali melayani Tuhan sampai Tuhan datang, aku akan melayani Tuhan. Terjadi segera. Curahkanlah. Saya minta semua menyerahkan dirinya. Kalau belum masuk di dalam tangga itu, sekarang kamu katakan, aku mau naik tangga Tuhan ke ruang maha suci. Aku mau disembuhkan Tuhan. Aku mau dijamah rumah tanggaku dan anakku. Mujizat terjadi. Engkau curahkanlah. Tuhan Yesus berkati gereja ini. Berkati jemaat di sini. Berkati semua kami. Berkati Tuhan. Roh-roh yang mengganggu rumah tangga kami masing-masing. Iman kami Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau pakai kami semua Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam yang singkat ini kami merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkati anak muda yang main musik. Berkati yang singernya, WL-nya. Berkati gembala di sini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Biar kami lebih maju lagi. Bukan jemaat-jemaat kutil. Jemaat-jemaat kulit. Jemaat kurang iman, tapi jemaat yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan di akhir zaman. Berkati semuanya kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, hari ini hari yang indah. Besok kami akan merayakan hari kematian Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Orang percaya semua katakan amin. Serahkan kembali. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Helena, orangnya kecil tapi menggelegar. Itulah kasih karunia daripada Tuhan ya. Kadang-kadang ada orang yang gede suaranya kecil gitu ya. Puji Tuhan, kita diberkati sekali malam ini. Luar biasa, seperti orang tidur dibangunkan ya. Jangan sampai ada penyakit kulit itu di antara kita. Panu, kurap, kudis, apalagi itu. Jangan sampai ada. Kalau ada, ayo berobat. Berobatnya di mana? Datang ke rumah Tuhan ya. Dokternya ada di sini. Puji Tuhan. Tuhan berkati juga Bapak. Semakin sehat ya Bu ya. Anak-anak semua ya diberkati dan dipakai Tuhan dengan heran. Ada beberapa hal yang harus kita doakan, khususnya untuk dua keluarga, Gewi dan Santi, dan Yosep dan Anita. Ya, doakan terus keluarga ini. Kalau kau berdoa, sebutlah namanya. Saya percaya, ya kalau kita semua bersatu dalam doa, pasti ada kegerakan Roh Kudus menjamah hati daripada dua keluarga ini ya. Kita nggak usah bahas kalau mau japri saya oke, ya. Tetapi sekarang kita lagi berdoa biar Roh Kudus bekerja dulu di dalam hati masing-masing. Nanti supaya ada perdamaian ya, puji Tuhan. Besok ibadah Jumat Agung cuma 1 kali di Kebonjati jam 6.30 gabungan.
Jadi datangnya jangan terlambat, nanti susah cari kursinya ya. Puji Tuhan ya, kita semua semangat. Terus kita berdoa buat ibadah Sekinah supaya hari ini banyak kursi yang kosong ya. Kita doakan kalau ada teman kita yang tidak datang, kenapa nggak datang gitu ya. WA lah gitu ya. Biasanya duduknya di depan saya, malam ini saya nggak lihat gitu. Saya juga kalau WA gini, kayaknya tante nggak lihat kamu udah kemarin. Oh saya ada tante, dia kirim gambarnya. Pakai baju coklat duduknya di belakang. Wah ini mantap. Ya saya seneng banget gitu ya. Seringkali gitu, saya nggak kelihatan kan di belakang. Kadang-kadang kalau ketutup Iwan badannya gede saya nggak kelihatan gitu ya. Tapi puji Tuhan semua setia kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan di Bintaro yang dilayani oleh Ibu Pendeta Helena. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa mau memberikan persembahan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang sudah memberkati kami, baik secara rohani maupun secara jasmani. Saat ini kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk membantu pekerjaan Tuhan yang dilayani oleh Ibu Pendeta Helena. Tuhan, Engkau yang menggerakkan setiap hati dan Engkau yang mencukupkan apa yang Ibu Helena perlukan di dalam membangun rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hati yang memberi dengan sukacita. Setiap tangan yang terbuka untuk melayani pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan balas berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami mau lakukan ini. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Nanti katanya ada persembahan pujiannya dari Ibu Helena ya. Sekarang ya, oke. Silakan Bu. Ini lagu saya diberikan Tuhan. Udah banyak sih lagu yang diberikan Tuhan buat saya. Tapi ini karena memang pengalaman hidup pada saat itu, karena ruko yang kami pakai waktu itu di Ciputat dijual yang punya. Jadi nggak ada tempat ibadah. Jadi karena nggak ada tempat ibadah, saya bergumul Tuhan. Hanya dalam Yesus yang ada pertolongan. Jadi dapatlah pujian ini. Ku lewati lembah kekelaman, ku arungi sungai dan gelombang. Diikuti aja. Gunung terjal sering menghambatku, di jalan yang ku lewati. Banyak tantangan dihadapkan selalu. Seringkali ku tak mampu menghadapi. Banyak tantangan ku hadapkan selalu. Tuhan Yesus penolong yang setia. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, hanya bersama Yesus, jawaban yang pasti. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, Dialah segalanya bagiku. Banyak tantangan dihadapkan selalu.
hadapi. Tapi ku tahu ada penolong yang setia. Dialah Yesus yang perkasa. Hanya di dalam Yesus, mari kita sama-sama. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Hanya bersama Yesus. Jawaban yang pasti. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Dialah segalanya bagiku. Amin saudara. Hanya di dalam Dia. Jadi pada saat nggak ada ruko, nggak ada tempat untuk ibadah, rukonya udah dijual. Saya dipanggil ke rumahnya oleh ibu itu karena dipakai 18 tahun tanpa bayar. Gratis kami pakai. Tiba-tiba udah dijual katanya, selama corona dijual. Aduh ya Tuhan, kemana ini tercipta lagu ini. Banyak tantangan dihadapkan selalu sama-sama. Seringkali ku tak mampu menghadapi, tapi ku tahu ada penolong yang setia. Dialah Yesus yang perkasa. Hanya di dalam Yesus, sekali lagi. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Hanya bersama Yesus. Jawaban yang pasti hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Dialah segalanya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Dialah segalanya bagi kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau akhiri kebaktian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Kita bangkit berdiri semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Pendeta Helena. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kuasa-Mu telah ada di tempat ini. Kau telah memberkati kami semuanya. Kami telah merasakan kasih Tuhan. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah dikuatkan. Semua gereja ini Tuhan, gembala sidangnya Pasiloi bersama keluarga dan anak-anaknya. Bahkan gembala-gembala cabang Tuhan. Ibu Nilawati juga sama keluarga dan semua pengerja di sini. Diberkati. Jiwa-jiwa Tuhan yang ada. Semua mereka Tuhan. Tadi nama-nama yang disebut oleh Ibu Nilawati, Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Ada kuasa Tuhan yang ada menolong mereka, memberikan kedamaian dalam hidup mereka. Hanya Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, presiden kami, semua wakilnya, menteri-menteri Tuhan, bahkan DPR MPR, sampai Tuhan jajaran yang terendah di RT RW kami, semua kelurahan kami. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Sebentar kami mau pulang dari tempat ini Tuhan, sertai kami di perjalanan, jauhkan kami dari mara bahaya, dan kembali besok hari semua umat-Mu untuk merayakan hari kematian-Mu Tuhan, korban Kristus buat kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu, saleh-saleh Kristus, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus sampai kekal, sampai selama-lamanya. Haleluya. Orang percaya katakan amin.